Jurnalis dan pegiat hak asasi manusia atau HAM yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua di Jayapura kembali menggelar aksi damai di lampu merah Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin 10 Februari 2025. Aksi dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan membagi-bagikan bunga mawar berwarna hitam kepada pengendara, berorasi dan membentangkan spanduk bertuliskan Selamat Hari Pers Nasional 2025 Tahun Berbahaya bagi Pers di Tanah Papua. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Papua, yaitu Putri Nurjana Kurita. Baik rekan Putri, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, rekan Arin dari Kota Jayapura, Provinsi Papua melaporkan jurnalis dan pegiat hak asasi manusia atau HAM di Kota Jayapura yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua kembali melakukan aksi damai di lampu merah Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada hari kemarin, Senin tanggal 10 Februari 2025. Aksi yang dimulai sekitar pukul 9 ini dengan membagi-bagikan bunga mawar berwarna hitam kepada pengendara, kemudian orasi dan juga membentangkan spanduk bertuliskan Selamat Hari Pers Nasional tahun 2025, tahun berbahaya bagi pers di Tanah Papua. Masa aksi juga memegang poster bergambar dua orang pelaku yang terekam kamera pengawas sedang melempar bom di kantor redaksi Jubi pada tanggal 16 Oktober 2024 lalu. Ketua Asosiasi Wartawan Papua, Elisa Sekenyap, mengatakan ini kali ketiga aksi damai dilakukan. Dua aksi lainnya di Taman Imbi pada tanggal 23 Oktober dan di depan kantor Polda Papua pada tanggal 17 Desember 2024. Elisa yang mengetuai Asosiasi Wartawan Papua yang mana tergabung dalam koalisi ini juga menyebutkan bahwa aksi ini mendesak Kodam 17 Cendrawasih untuk mengungkap pelaku teror bom di kantor redaksi Jubi. Belakangan pihaknya baru mengetahui bahwa lewat surat SP2HP pada tanggal 22 Januari 2025, penyidik Polda Papua melimpahkan berkas perkara kasus pelemparan bom Molotov di kantor redaksi Jubi ke Detasemen Polisi Militer atau Denpomdam 17 Cendrawasih. Pelimpahan berkas itu tertuang dalam SP2HP nomor B-1-1-Res-13-2025 di Treskrimum tertanggal 23 Januari 2025. Elisa mengatakan pihak Kodam 17 Cendrawasih juga sudah membentuk tim investigasi, namun sampai hari ini masih dilakukan penyidikan. Pihaknya meminta agar Kodam Cendrawasih juga secara terbuka mengungkap kasus tersebut. Masih dalam suasana Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2025, Arin dan juga Tribuners, Elisa mengatakan bahwa jurnalis juga dilindungi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Dia menyayangkan teror bom yang terjadi di kantor redaksi Jubi dan menurutnya hal itu merupakan cara keji untuk membungkam pers di Tanah Papua. Dengan melakukan pelemparan bom ke kantor Jubi adalah cara keji dan bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh Polda Papua berupa CCTV sudah terekam jelas kedua pelaku. Hal ini berbeda dengan tempat lain yang mana kasus seperti penembakan, pencurian itu kejadian tersebut dapat langsung segera ditangkap. Elisa mengatakan selain berorasi, pihaknya juga melakukan aksi membagi-bagikan bunga bagi masyarakat dan pengendara. Aksi solidaritas ini untuk meminta dukungan dari masyarakat supaya kasus teror bom ini dapat segera diungkap. Sementara itu, Tribunus pegiat HAM Agus Kosai juga mendesak agar pelaku teror bom ini segera ditangkap. Agus mengatakan barang bukti dan kamera pengawas merupakan bukti kuat, seharusnya Polda Papua dan Kodam 17 Cendrawasih sudah mengetahui siapa pelakunya. Agus juga mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini harus segera supaya ada efek jera terhadap pelaku, bahwa penegakan dan keadilan sudah berlaku di Papua. Katanya kalau tidak segera diungkap maka keadilan dan
penegak hukum hanya berlaku pada rakyat kecil, sementara penegak hukum tidak berlaku bagi penegak hukum. Demikian Arin, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Putri atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Ketua Asosiasi Wartawan Papua, yaitu Elisa Sekenyak. Sejak kejadian itu kami sudah melakukan aksi-aksi banyak kali kami lakukan dari koalisi keselamatan jurnalis Papua. Kami dari beberapa organisasi sudah melakukan aksi, baik di Polda Papua, di IMBI waktu itu juga, tapi di Polda Papua, dan sekarang di sini. Nah, sejak tahun lalu kami bikin aksi sampai hari ini, kasus itu belum diungkap. Sampai belakangan kita dengar 2 minggu yang lalu kasus itu dilimpahkan ke pihak Kodam 17 Cendrawasih. Nah, sejak itu kami dapat informasi juga tadi disampaikan secara terbuka kalau pihak Kodam membentuk tim investigasi, tim penyidikan kasus itu. Nah, sejak membentuk kasus itu, tim itu sampai hari ini masih melakukan penyelidikan begitu. Tapi kami hari ini ada di sini untuk mendesak supaya segera ungkap kasus itu, karena sudah kurang lebih 5 bulan sejak Oktober sampai hari ini Februari kasus itu belum diungkap. Nah, kami yakin Polda Papua sudah merampungkan semua itu, lalu mereka serahkan atau limpahkan ke pihak Kodam. Cuman belakangan ketika cek, lalu pihak Kodam sampaikan bahwa mereka masih melakukan investigasi atau melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, oleh sebab itu hari ini bagian dari mendesak supaya kasus segera diungkap. Kalau memang sudah diungkap atau sudah ditemukan pelakunya, segera ungkap. Dan kami minta untuk supaya itu diungkapkan secara terbuka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.